jadi lampiran KK. Ya, PQ-nya seperti ini. Tapi yang dalam bentuk RAB-nya ini sudah harus diisi sama user. Siapa yang isi RAB? Dan Pak user. User Pak, jangan Bapak suruh ngisi. Ini suka ada yang keliru-keliru, apalagi di webN. User itu kadang-kadang udah block on, motornya setengah mati. Nggak bisa. Saya pokoknya siapkan beki-nya aja. Nah, beki itu harganya dari mana bro? Saya bilang. Mau orang pengadilan tahu lu belanja apa? Belinya selimut, jam tangan. Emang tahu orang beli jam tangan yang mana? Kan kamu yang tentukan speknya. Kamu yang tahu berapa kolomnya. Kok semua diserahkan pengadaan? Mana yang mana mah? Boyo jo mana? Gitu loh. Ya. Jangan begitu juga gitu loh. Tentang ada unit pengadaan semua serahkan di pengadaan. Tanggung jawab hukumnya semua tanggung jawabnya di pengadaan dong. Orang dia yang belanja semua, dia pengadaan kontrak, dia yang safety proses, dia juga yang serah terima, gajinya nggak naik, tanggung jawabnya beda gitu ya. Coba ya, emang enak di dalam pengadaan? Nggak enak Pak. Telat proses dimaki-maki orang. Namanya ketawa gak enak semua, pengalaman ya. Ya, nah ini sertifikat kalau kita meminta sertifikat ke Kami Perin. Ini contohnya ya, ini diperlukan buat tindak untuk apa ini? Rail fastening, ya, Elastis Rail Fastening System, Eclipse. Nah ini ya, sistem penambal rel pada bantalan beton. Nah ini ada TKDN-nya Pak. Ini nomor 1%, Bapak nggak perlu lagi hitung TKDN, sudah pasti dia TKDN-nya terpenuhi. Tapi nggak semua orang punya ini. Karena nggak semua punya ini, maka ini berlaku. Itu pakai ginian. Ini digunakan untuk 1 kali proses pengadaan barang jasa. Jadi setiap penyedia mengajukan sekali doang. Nggak boleh melakukan koreksi, makanya harus hati-hati bikin hitungnya. Dan user juga hitung, ya. Jangan kita disuruh Pak, enak aja jadi orang pengadaan susu terus. Saya mah nggak mau. Waktu saya jadi VP pengadaan di salah satu anak BUMN, ribut aja kerjaan saya. Ribut apa? Ribut supaya dia belajar untuk ngerti alur pengadaan, untuk ngerti proses, untuk mau belajar bertanggung jawab. Pokoknya kita serahin aja semua pengadaan. Oh ya udah, butuh apa? Saya bilang. Butuh kertas. Oke, besok beli kertas tisu. Kan serahin saya kan, blueprint untuk kertas tisu. Bikin suatu itu minta suatu yang jelas. Anak saya aja umur 8 tahun minta suatu yang jelas. Aku minta Hot Wheels ya, yang mereknya ini, ya, warnanya ini, harganya segini, adanya di Tokped, di Shopee nggak ada. Ya udah Pak, minta Hot Wheels doang. Nah ini minta mesin, minta ya udah pokoknya mesin. Pegang begini. Oh iya, kamu belum sembuh corona. Nah ini kelompok sertifikasi barang yang sudah ada KDN-nya. Ingat di kelompok ya. Di dalam kelompok ini ada pembagian-pembagian berupa jenis barang. Jadi ada di sini nih. Ya, silakan Bapak Ibu buka di tkdn.kemenperin.go.id. Memang masih barang dan masih sedikit, jumlahnya belum banyak. Ya, karena memang kesadaran orang untuk mensertifikasi ini terbentur oleh biaya. Ya, karena harus diverifikasi independen, Pak, itu biaya, Pak. Kalau tidak ada sertifikasi independen itu, Survei Indonesia sama Skopi itu nggak hidup Pak. Karena mereka dapat uangnya dari situ. Ya. Nggak hidup dia Pak, bangkrut dia. Ya. Nah sekarang kita lihat jasa. Barang udah ya, clear ya. Barang jasa, ini masih banyak Pak. Bis jasa, gabungan barang jasa, hitung PMP, HEA, sama terakhir denda. Ya. Masih banyak, masih ada 5 topik lagi. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya itu ya, ada yang gabungan barang. Ya. Nah itu hitungnya sama juga. Ketika ada barang dari pertukaran atau ada berapa barang? Ya. Gimana Pak? Beda Pak. Nanti setelah ini kita bahas. Gabungan barang jasa itu biasanya untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan-pekerjaan lain yang di custom. Ya. Misalnya beli barang, itu barangnya di custom. Nah, itu menggunakan gabungan barang jasa. Kalau pekerjaan konstruksi sudah pasti gabungan barang jasa. Karena membeli barang konstruksi yang kita beli itu kan bukan semennya,
Yang kita beli adalah misalnya kalau pembangunan gedung, gedungnya yang kita beli. Nah, jadi yang dilihat TKDN-nya apa? Adalah komponen pembuatan gedung itu, yaitu yang terdiri dari semen, ya, besi dan segala macam, serta yang mengerjakan. Nah, itu biasanya di gabungan barang jasa. Setelah ini Pak, sabar Pak, ada momennya. Ya. Kita lanjut dengan jasa. Jadi kalau jasa yang dihitung itu adalah faktor biaya. Faktor biaya itu meliputi biaya tenaga kerja, biaya kerja, ya, kapasitas kerja, dan jasa umum. Alat kerja ini bisa dimiliki sendiri, bisa disewa. Jadi nggak harus kita punya juga barang itu. Ya. Dan jasa ini macam-macam Pak. Kenapa jasa susah distandarisasi? Karena jenis jasa ini beragam. Jasa arsitektur dengan jasa hukum itu beda. Ya. Kalau jasa hukum, alat kerjanya apa? Apa Pak alat kerja? Tangannya Pak. Kalau tangannya yang digunakan oleh mana kan? Kasih sini. Kan gitu Pak ya? Lawyer kan gitu ya? Majuta gentar bela yang bayar. Supaya bisa majuta gentar bela yang bayar, dia harus bayar gitu loh. Jadi kalau dulu waktu awal-awal sekolah hukum itu ada perasaan gak enak ketika ada yang cerita, ya. Konon kan. Tapi begitu dia sudah praktek, otomatis langsung neraka. Saya langsung aduh, udah deh gak usah jadi lawyer deh, jadi konsultan yang baik-baik aja. Ya. Itu konon katanya begitu. Sama orang Padang juga gitu Pak. Ya. Orang Padang juga gitu. Ya, konon katanya kalau di surga dan neraka itu, ya ini terlalu dikit karena banyak yang ngantuk saya lihat. Ya. Surga dan neraka itu, ya penghuninya bisa komunikasi dengan cara berteriak. Jaraknya cukup jauh lah, 100 meter. Yang di neraka saking seringnya dibakar dan dijemur gitu ya, teriak kepada yang di surga. Bro, ngapain di sana? Kayak asik banget. Bosan bro. Masa tiap hari dikelilingi perempuan cantik? Beda sama dunia deh. Kata di dunia nggak dikelilingi perempuan cantik ya. Lalu gimana di neraka? Ya ginilah. Bakar, cuci kering, bakar, cuci kering. Nah ini aja tiap hari gitu. Nah, ini lagi break aja nih, lagi kering kan. Oh ya udah. Sampai kapan ketemu lagi kita pembidaran? Katanya kan. Gimana caranya? Kita terhalang ini jalan dari ini. Jauh banget nih, gimana caranya? Gampang lah. Kita bertemu di tengah-tengah, di titik tengah-tengah perbatasan. Kamu bikin jembatan, saya bikin jembatan. Oke lah, sepakat ya. Oke, deal. Neraka ini gercep dia. Nah, tunjuk vendor segala macam, langsung kerja sampai di tengah. Dan di surga nggak jalan-jalan. Udah sampai di tengah, teriak lagi dong, dikencang teriakannya karena makin dekat kan. Bro, kok lu diam-diam aja, tantang. Iya, aku bingung nih. Kok gimana mau kerja? Kontraktor, PPK, pengawas, semua di sana. Jangan kira jadi orang Padang. Enak Pak, sama kayak lo ya. Neraka juga ujungnya gitu. Masih mau jadi orang pengadaan? Masih mau? Nggak mau kan? Nah ini untuk TKDN jasa, ini bisa diverifikasi sampai layer ketiga ya. Layer ketiga itu terkait dengan penggunaan alat, material dan segala macam. Karena misalnya kalau kerjaan itu sebagai kerjaan konstruksi arsitektur kan butuh alat ya. Beda dengan lawyer alatnya cuma laptop doang. Laptop cuma tangan kiri. Karena kalau tangan kanan suka diketahui, kalau tangan kiri ngasih dia, nggak ketahuan. Jadi itu alat kerjanya. Nah ini itu bisa dihitung. Kalau meja kerja arsitektur, misalnya apalagi pendukung-pendukungnya itu bisa dihitung. Nah kalau pekerjaan jasa seperti misalnya penyediaan catering, ya, catering masuk jasa atau barang atau dua-duanya? Ya masuk kategori jasa lainnya karena LKPP itu susah mendefinisikan. Karena gampang kok mendefinisikan. Kalau Bapak ya memilih jasa catering, yang Bapak beli itu jasa masaknya atau berikut dengan makanannya. Jadi dia gabungan barang dan jasa. Karena Bapak tentuin dulu kan, makan siangnya nasi putih, rendang ayam, gulai jengkol gitu kan. Ya, kan ditentukan dari awal. Nah dia belikan barangnya di pasar, dia masak,